Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji syukur pada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyisihkan waktu datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Terlebih di hari ini adalah kita bersama-sama meringati di mana Tuhan Yesus sengsara menderita dan akhirnya mati di kayu salib. Mari kita akan masuk di dalam ibadah. Kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Bahwa pertolongan kita ialah dengan nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini, di Jumat Agung ini, kita satukan hati, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan pengorbanan Tuhan kita telah beroleh hidup daripadanya. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang terambil dari Kidung Suplemen 122. Kita pujikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari pandanglah. Dengan memandang kepada salib Tuhan, lenyaplah segala dosamu. Di sana tersalib anak domba
lenyaplah segala dosamu. Bukan doa sesak lan serta tangisan, hanya darah yang mendamaikan. Percayalah padanya serta serahkan celah-celah dan kejahatan. Mari pandanglah dengan memandang kepada salib Tuhan, lenyaplah segala dosamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita akan baca dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum, mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengajukan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini
tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melakukannya. Mari kita bersama-sama tundukkan hati kita satukan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepada Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami dan begitu peduli akan hidup kami, kami berterima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Di minggu-minggu sebelumnya kami telah memperingati Tuhan, kami telah menyiapkan diri di Minggu Prapaskah, dan saat ini Tuhan, kami mengingat di Jumat Agung ini Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih dan kami berterima kasih Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, pada saat ini, berikanlah hati-Mu kepada kami, Jemaat GITJ Pelosong Ngipe. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Ngadiranto. Biarlah Tuhan memberkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan beliau, biarkan Tuhan sendiri yang memberikan jawaban. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap majelis yang ada, untuk setiap komisi yang ada, kelompok yang ada. Biarkanlah kami yang terlibat pelayanan di tempat ini, kami memiliki hati yang terus membara untuk melayani Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini, biarkanlah Tuhan sendiri yang turun tangan memberkati setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap lansia yang ada, biarkanlah Tuhan berikan kepada mereka kasih dan karunia. Tuhan berikan kepada mereka hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang merasa tidak sendiri melainkan ada Tuhan yang setia menolong mereka, yang setia ada untuk mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi kami yang saat ini bergumul untuk pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tengah masa pandemi ini, biarkanlah mereka dapat menemukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dan mereka dapat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Demikian juga mereka yang bergumul untuk jodoh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Tuhan memberkati dan Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, demikian juga dengan remaja dan pemuda yang masih duduk di dalam bangku sekolah dan kuliah. Kami mohonkan kepada Tuhan, berikan mereka hikmat dan kepintaran agar mereka dapat bertanggung jawab atas sekolah mereka. Kami berdoa Tuhan, biarkan hidup mereka diberkati oleh Tuhan dan masa depan ada untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, dengan cinta kasih dan rahmat-Mu, biarkanlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Di minggu ini Tuhan, kami mendengar bencana yang terjadi, Pertamina yang terbakar, dan juga ada terkasus bom bunuh diri. Kami mohonkan kepada Tuhan, berikan kepada bangsa kami kedamaian dan kesejahteraan daripada Tuhan. Dan kami mohonkan kepada Tuhan, biarkanlah terjadi lawatan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai kepala desa. Biarkanlah cinta kasih dan rahmat-Mu Tuhan beserta dengan pemimpin-pemimpin kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk negara-negara lain yang saat ini sedang berkonflik, Myanmar dan Thailand. Kami mohonkan kepada Tuhan, Tuhan pun turut campur tangan memberikan damai dan sejahtera bagi bangsa itu. Dan kami percaya Tuhan, di tengah kondisi politik yang tidak baik ini, kami mohonkan kepada Tuhan, biarkanlah nama Tuhan dapat dikenal, dapat didengar oleh mereka, dan mereka menjadi percaya. Harapan kami dan kerinduan kami Tuhan.
Juga sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan secara khusus, dan ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan sabda Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah membaca di dalam kitab Lukas 23 secara khusus, kita melihat bahwa Tuhan memasuki masa derita. Tuhan melewati jalan derita. Tuhan melewati masa aniaya yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya telah mempersiapkan video potongan dari film Passion of Christ dan juga dari musik Via Dolorosa. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan video ini sebelum kita lebih lanjut bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Video ini dimulai ketika Tuhan ditangkap, lalu Tuhan diadili, dan akhirnya Tuhan melewati jalan derita ini atau Via Dolorosa. Kita melihat Tuhan disalibkan dan Tuhan mati di atas kayu salib. Besar cintanya untuk kita dan pengorbanannya untuk kita. In Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir
dari video dan dari musik yang kita dengar, kita dapat merasakan begitu berat penderitaan yang Tuhan tanggung. Begitu banyak derita yang harus ia emban sampai ia meninggal, sampai ia mati di kayu salib. Tapi melalui jalan yang diderita itu, melalui Via Dolorosa itu, kita dapat melihat, kita dapat merasakan hal yang luar biasa, dan kita dapat mempelajari hal yang sangat hebat di dalam derita. Apa hal yang luar biasa itu? Kalau kita bersama-sama membaca kembali di dalam ayat 26, demikian dikatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yang pertama, kita dapat melihat hal yang luar biasa, bahwa Tuhan dapat memakai semua orang untuk membantu di dalam jalan derita. Kita telah membaca di dalam ayat ke-26, di sana dikatakan bahwa Simon dari Kirene. Kirene adalah nama tempat yang sangat jauh dari Israel, kurang lebih di Afrika, tempat yang begitu sangat jauh. Dan Simon adalah seorang Yahudi yang sangat taat kepada Tuhan. Kalau kita bayangkan seorang Yahudi yang sangat taat kepada Tuhan di tempat yang begitu jauh, pastilah jarang mendengar berita tentang Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret, Nabi dari Nazaret dan lain sebagainya. Tapi Simon dari Kirene itu seorang yang taat kepada Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberikan suatu kesaksian yang luar biasa. Ia ikut menderita seperti yang Tuhan alami. Ia ikut memikul salib. Dia bukan seorang dari 12 murid, tapi Tuhan anugerahkan kepada seorang yang taat ini untuk dapat menderita bersama dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Tuhan memakai Simon Kirene untuk membantu Tuhan Yesus memikul salibnya. Bahkan kalau kita mau membaca di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Roma, kita dapat melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi Simon dari Kirene ini. Tuhan mengasihi anaknya, Tuhan mengasihi ibunya, Tuhan mengasihi keluarga dari Simon. Tuhan memberkati keluarganya secara luar biasa. Hal ini patut kita syukuri. Hal ini patut kita teladani, bahwa Tuhan memperhitungkan setiap orang yang taat kepadanya. Hal yang pertama di dalam jalan derita ini kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat memakai semua orang untuk membantu di dalam jalan derita. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang di dalam jalan derita? Apakah saat ini Bapak Ibu sedang di dalam jalan yang sengsara begitu berat di dalam kehidupan Bapak Ibu? Kita harus merenungkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi Simon dari Kirene. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk meringankan beban kita, dan Tuhan dapat berbuat apa saja untuk membantu kehidupan kita. Dan kalau saat ini hidup kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan pun dapat memakai kita menjadi Simon-Simon dari Kirene, orang-orang yang dapat dipakai untuk memberkati orang lain, orang-orang yang dapat dipakai untuk memberkati gereja, orang-orang yang dapat dipakai untuk memberkati semua yang ada di sekitar kita. Hal yang luar biasa, yang pertama kita dapat melihat bahwa Tuhan akan tetap menolong kehidupan kita, seperti seorang Simon dari Kirene. Dan yang kedua,
Yang terakhir, apa hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari jalan derita? Kita akan membaca bersama-sama di dalam ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam puncak jalan derita Tuhan, Ia harus disalibkan dan mati di atasnya. Dan sebelum Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan mengatakan kepada semua orang yang ada di situ, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan mengampuni itu memang ditujukan kepada orang-orang yang ada di saat itu. Tetapi perkataan pengampunan itu juga ditujukan kepada kita yang ada saat ini. Mari kita syukuri bahwa begitu berat permasalahan kita, begitu banyak dosa kita, begitu banyak kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap katakan mengampuni kepada kita. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam ayat yang sebelumnya, di sana dikatakan perempuan-perempuan, putri-putri Yerusalem menangisi Tuhan. Putri-putri Yerusalem berempati kepada Tuhan, tetapi Tuhan dengan jelas menegur mereka dan Tuhan ingin menegaskan bahwa sejatinya yang perlu ditangisi adalah kehidupan mereka sendiri. Sejatinya yang perlu ditangisi adalah keberadaan mereka yang berdosa, keadaan mereka yang bersalah, keberadaan mereka yang tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya mereka adalah orang yang layak untuk menerima hukuman daripada Tuhan. Tapi Tuhan dengan kesadaran penuhnya menjadi sama seperti kita memiliki darah dan daging, melewati jalan derita dan mati bagi kita, untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Pengampunan daripada Tuhan itu sangat luar biasa dan tidak terbatas. Bahkan terbukti di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat 42. Di sana ada seorang penjahat, ada dua orang, yang satu mengolok-olok Tuhan dan yang satunya lagi menegur penjahat yang lain itu. Dan bahkan di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-42, Yesus ingatlah aku, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Seorang penjahat yang tiap hari melakukan kejahatan, bahkan layak dihukum, diberikan hukuman mati. Seorang yang tidak pernah dalam tanda kutip melakukan perbuatan baik, di saat itu ia memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Ia mengakui segala kesalahannya dan dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, seorang penjahat itu memiliki iman yang luar biasa. Sebagai bukti imannya, Tuhan memberikan pengampunan kepada seorang penjahat itu. Dan bahkan di dalam ayat 43 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Iman yang diberikan oleh seorang penjahat itu adalah iman yang murni, pengakuan yang murni di hadapan Tuhan. Dan ia memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Ketika saya merenungkan dan membaca firman Tuhan ini, saya sedikit cemburu dengan seorang penjahat ini. Karena seorang penjahat yang tidak pernah melakukan perbuatan baik, yang menerima hukuman itu, di saat yang sama ia memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Ia menerima janji keselamatan daripada Tuhan. Karena ia mengatakan kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya, "Tuhan, ingatlah akan aku. Tuhan, ingatlah akan aku." Kita yang terus mendengar tentang kasih Tuhan,
kita yang terus mendengar tentang pengampunan Tuhan, kita yang terus mendengar akan kebaikan Tuhan, sanggupkah kita berkata, Tuhan, ingatlah akan aku? Sanggupkah kita berkata, Tuhan, aku mau mengikutimu? Sanggupkah kita berkata, Tuhan, aku mau sepenuh hati menjadi seorang Kristen yang taat, seorang Kristen yang mengasihimu? Ingatlah akan aku. Di dalam jalan derita ini, di dalam Via Dolorosa ini, kita mempelajari dua hal yang membuat kita teringat kembali akan kasih Tuhan. Yang pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita ketika kita sedang berjalan di dalam jalan derita, seperti Simon dari Kirene. Dan yang terakhir, yang kedua, kita dapat belajar, kita dapat melihat bahwa sekalipun kita bersalah di hadapan Tuhan, kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, Ia tetap mengampuni kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang secara luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berterima kasih. Kami mengucapkan syukur. Biarkan rahmat dan cinta-Mu Tuhan tetap beserta dengan kami. Biarkanlah kami ketika kami melewati jalan penderitaan kami mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan berikan penolong kepada kami. Dan Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kami, jikalau saat ini kami bersalah dan kami berdosa, Tuhan pun mau memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Suplemen 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tertumpah darah penebus. Pada penebus di bukit Golgota, darah yang suci dan kudus menghapuskan dosa. Dosa menghapuskan dosa, darah yang suci dan kudus menghapuskan dosa.
yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah sejahtera dan berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.